Telah tergabung bersama kami Bang Fredrik, pengacara dari Setia Novanto. Halo Pak Fredrik. Selamat malam. Iya, kami mendapatkan informasi bahwa malam ini akhirnya KPK menetapkan akan menahan klien Anda. Tanggapan Anda? Jadi bukan malam ini, tadi siang tiba-tiba waktu kita mau pindah ke rumah sakit, tiba-tiba masuk dengan membawa setumpuk kertas yang masukkan dalam file plastik, mengatakan saya memberitahukan bahwa terhitung sekarang bahwa Pak SN ditahan. Saya tanya alasan nahan itu apa? Dia bilang ya kita sudah mengeluarkan surat perintah penahanan. Saya bilang sejak kapan kok penyidik bisa menahan orang yang belum pernah di BAP, belum pernah diperiksa, dan kemudian juga dalam keadaan sakit yang serius. Dia bilang bisa aja, itu kan tergantung ke KPK katanya gitu. Saya bilang ya kalau kamu mengatakan demikian, silakan kamu buat surat, kita tidak akan terima dan kita tidak akan mendengarkan, saya tidak akan membaca, tidak mau menerima dan tidak akan menandatangani. Dia bilang saya berikan BAP penolakan, yuk tekan aja sendiri, saya bilang begitu kan. Terus kemudian saya nggak mau ya saya kembalikan, saya bilang saya anggap tidak pernah ada karena Anda sudah melanggar KUHP. Saya tanya KUHP di pasal berapa yang menyatakan orang bisa ditahan dalam keadaan sakit dan belum pernah di BAP. Nggak bisa ngomong, katanya pokoknya ada, katanya gitu. Bang Saur, apakah... Ya udah. Terus tahu-tahu tadi malam dia ngomong-ngomong sendiri, ini ada namanya surat perintah pembesaran. Saya bilang ya kamu tanda tangan aja sendiri. Kan gitu kan, dibacakan, saya bilang ya dengerin sendiri, nggak ada yang dengerin, keluarganya juga bilang nggak mau dengerin, kan gitu. Terserah apa dia ngomong apa, ngomong aja sesuka-sukanya. Oke, baik. Bang Saur, apakah Anda punya tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan Pak Fredrik? Saya kira kita kembali aja definisi daripada penahanan. Saya baca ya, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik. Tujuannya apa? Atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya adalah ini serta bentuk cara yang dilakukan undang-undang ini. Jadi kan status daripada saudara Novanto ini adalah sebagai seorang tersangka. Tentu kriteria untuk membuat tersangka itu tentu sudah selesai kan. Nah, waktu dia dipanggil, dia tidak mau. Kemudian dilakukan penangkapan. Penangkapannya itu kan waktu limitnya sudah ada. Nah, supaya jangan lagi ada melakukan perlawanan, kemudian mau melakukan melarikan diri, ya dilakukan penahanan gitu loh. Tidak ada lagi yang ditabut soal itu. Nah, cuman di KUHP begini, kalau seseorang itu tidak mau menandatangani itu nggak ada problem. Penahanan tetap jalan. Tetap jalan. Itu terserah saja. Jadi seseorang yang tidak mau menandatangani nanti dibuat berita acara bahwa dia tidak mau menandatangani, cuman itu aja. Oke, gitu. Tampaknya hubungan telepon kita dengan Pak Fredrik terputus. Bang Saur, tadi saya dapat poin dari yang menjadi keberatan dari Pak Fredrik adalah belum pernah diperiksa dan saat ini kondisinya sedang sakit. Apakah memang itu menjadi faktor penghambat ketika KPK ingin menahan Setia Novanto? Nah, justru karena itulah kita kan tiba-tiba mengatakan ketika dia ditangkap, kemudian kan melarikan diri. Nah, yang ujuk-ujuk ini yang kita bilang sangat debatable di publik sekarang goncang. Apakah ini betul-betul apa tidak? Nah, waktu polisi menemukan ketika DPO-nya ada dia di salah satu rumah sakit. Nah, supaya lebih objektif, tentu itu hak daripada penyidik dibawa di rumah sakit. Nah, proses inilah sedang berjalan. Nah, makanya dia nggak segera ditahan yang tadi itu dibantarkan ditahanannya KPK kan KPK sudah punya. Nah, demi kepastian apakah betul-betul si tersangka ini betul-betul bisa diperiksa apa tidak atau dilakukan penyidikan, dibawa ke rumah sakit. Nah, ini sedang berproses gitu loh. Jadi kita nggak tahu pengertian. Yang pasti memang dia sekarang ini ada di rumah sakit. Nah, inilah sekarang penyidik dalam hal ini KPK. Saya kira sedang berkoordinasi daripada para dokter yang kompeten untuk melakukan hal itu. Artinya sekarang apa yang dilakukan KPK untuk melakukan penahanan terhadap Setia Novanto sudah sesuai dengan jalur hukum? Sudah sesuai, tapi seandainya pun mereka tidak sesuai kan ada mekanismenya. Mungkin juga bisa saya dengarkan sudah juga mendaftarkan pra-peradilan. Salah satu kan pra-peradilan sah
atau tidaknya satu penangkapan atau penahanan. Oke, baik. Saya kembali ke Mas Adi. Mas Adi, kita berbicara lagi terkait dengan Golkar. Mas, kalau berbicara terkait dengan Golkar, ini kan sekarang sudah langkah-langkah informasi dari Pak Yoris, dari Pak Melki, sudah disusun nih langkah ke depan setelah Setia Novanto ditetapkan menjadi tersangka dan sekarang sudah ditahan. Sejauh mana hal-hal tersebut, kemudian bagaimana caranya bisa mengerek lagi elektabilitas, popularitas Golkar? Ya, salah satunya harus melakukan langkah cepat antisipasi menyelamatkan Golkar dengan dua skenario itu, Mbak. Tapi kalau melihat suasana batin masyarakat secara umum dan bahkan Pak JK secara vulgar sebenarnya, kan jarang Pak JK ngomong vulgar di internal Golkar. Artinya harus diganti lah pimpinannya, kira-kira begitu secara definitif. Itu sebenarnya sudah klimaks bahwa sebenarnya partai ini diambang kehancuran kalau begitu, kalau bahasa ekstrim. Turbulensinya sudah tidak bisa dikendalikan. Dan tentu saja Bang Melki dan teman-teman Golkar yang lain tidak ingin seperti keledai jatuh di lubang yang sama untuk yang kedua kalinya. Golkar ini kan pernah satu fase dianggap sebagai partai yang korup, bahkan sempat ingin dibubarkan oleh banyak aktivis. Itu pasca 98 dan kira-kira begitu. Ini sekarang 2017, di mana banyak orang melek informasi bahwa siapa yang sesungguhnya melakukan praktek korupsi dan dilindungi dengan cara-cara apapun, kira-kira begitu. Tentu saja itu jangan sampai terulang bahwa Golkar ini seakan-akan melegitimasi elit-elitnya yang melakukan tindakan korupsi tapi tidak diapa-apakan. Oke, gitu PR Golkar ini kan tahun 2018 pilkada, kemudian 2019 tahun politik lah kira-kira tahun politik lah 2019. Betul. Juga harus menentukan ini siapa nanti yang akan dibawa untuk ke DPR maupun untuk ke kursi presiden. Dengan 2 tahun yang ini kan sekarang sudah mau 2018, 2019, 2 tahun ini bisa nggak ini bisa mengejar ketertinggalan tersebut? Saya kira cukup bisa. Sekali lagi harus ditegaskan, Golkar ini kan partai modern. Sekalipun dulu sempat ingin dibubarkan, dianggap sebagai partai korup underbarnya Orde Baru. Tapi Bang Akbar kan mampu misalnya, dia menunjukkan elektabilitas dan mampu keluar dari turbulensi politik yang sangat luar biasa. Golkar bukan hanya dibenci, Mbak, tapi ingin dibubarkan. Destruksinya untuk tahun 2017 ini kan tidak sebesar dulu. Ya, sebelum terjadi turbulensi yang cukup luas dan liar terjadi di mana-mana. Saya kira langkah antisipasi yang cukup realistis dilakukan oleh Golkar ada Munaslup sebenarnya. Sudah banyak orang yang menginginkan ini ada semacam pergantian terhadap Pak Setnov. Dan yang paling penting bahwa meme-meme yang muncul belakangan, tiang listrik gantung diri lah dan seterusnya, ini adalah sebagai sebuah kritik dan feedback ke teman-teman Golkar. Ini Pak Setnov suka nggak suka, ini terlibat dalam kasus korupsi. Cuman seakan-akan ini dilindungi dan dibiarkan begitu saja. Inilah yang kemudian terlepas nanti Pak Setnov menang di pra-peradilan ataupun langkah hukum lainnya, tapi publik cenderung sudah memvonis Pak Setnov sudah menjadi bagian dalam pusaran kasus korupsi ini, Mbak. Oke, ini Pak yang harus Melki dibaca tadi oleh kan mengatakan teman-teman Golkar. PR pertama Golkar sekarang adalah mensolidkan yang ada di internal dulu. Jangan sampai kemudian terpecah nih pada saat sudah punya langkah-langkah besar, jangan-jangan di dalam tidak solid. Nah, sekarang kan kita lihat juga di Partai Golkar ini kan juga ada yang pro Setia Novanto, ibaratnya yang sangat-sangat loyal dengan loyalisnya Setia Novanto. Mudah nggak itu Bang Melki untuk bisa solid lagi? Sebenarnya begini, Partai Golkar ini kan ini partai rasional. Saya kira turbulensi hari ini itu benar tadi, itu tidak lebih hebat daripada Bang Akbar lalu. Bahkan kalau dibandingkan dengan periode pecahnya dua kubu antara Pak Agung sama Pak RB, ini jauh, menurut saya tidak seberat itu. Cuma memang ini karena menyentuh pada ketua umum, memang dampaknya kemudian menjadi sepertinya yang kita kenal ya dalam beberapa hari ini. Nah, tentu saya kira DPD 1 kemarin itu kami pokoknya solid dan mencermati betul situasi yang berkembang. Kita juga bukan orang yang berada di ruang hampa ya. Nah, tentu merespon ini yang kita ingin agar jangan sampai ini salah. Jangan sampai masalahnya kita A, respon kita itu bisa membuat lagi masalah baru yang jauh lebih rumit daripada masalah ini. Karena kita punya masalah kan ketua umum lagi bermasalah dengan KPK. Kalau kita respon secara salah, misalnya kemarin contohnya, ada teman-teman yang mengatakan yang cabut dukungan terhadap Jokowi. Ini ada aspirasi kan? Karena ini respon ini kan bisa bahaya nih. Padahal kan sudah ada kesepakatan. Masalahnya satu belum selesai, ada masalah lagi. Kalau kita sudah bersepakat dalam Partai Golkar bahwa dalam Rapimnas mendukung Presiden Jokowi. Gara-gara masalahnya direspon secara salah seperti itu. Nah, ini kan yang kita tidak ingin terjadi. Bahwa ada masalah Pak Novanto itu satu aspek. Nah, kita akan respon Partai Golkar juga aspek yang lain. Nah, itu yang kita coba satukan dulu sehingga jangan sampai keliru kayak tadi itu. Tiba-tiba satu kelompok mengatakan begini, misalnya mencabut dukungan dari Pak Jokowi, misalkan ini jadi soal baru lagi nantinya. Oke, baik. Nah, padahal kita dari awal sudah mendukung Pak Jokowi. Nah, sehingga begini, kami ini di Partai Golkar tentu
akan mencoba mengonsolidasi dengan cepat kondisi ini sehingga bisa merespon dengan baik, dan biar nanti ini tidak menjadi omongan orang per orang atau satu bagian ke dengan bagian lain. Kita ingin agar kita berhimpun dalam sebuah kelompok yang besar. Tadi saya bilang DPP bergerak, DPD 1 bergerak, semua dewan-dewan tadi juga bergerak. Instruksinya sama? Bukan, dengan semangat yang sama. Kita mau respon apa situasi ini? Nah, setelah itu kami ketemu secara bersama dulu, lalu mekanisme partai jalan. Jadi jangan semua itu ditaruh dalam mekanisme partai, berantem di situ. Padahal kan kita punya kebiasaan kan musyawarah mufakat, dan saya percaya di Golkar itu ada. Oke, baik. Tetap bersama kami, saudara, di Saling Silang. Kami akan kembali sesaat lagi.